Membangun sistem irigasi yang dapat bertahan di segala musim menjadi tantangan sektor pertanian, terutama pada tanaman padi yang membutuhkan banyak air. Petani dapat mensiasati efisiensi penggunaan air dengan menerapkan teknologi irigasi berselang dan irigasi kering basah, atau dalam bahasa asing disebut intermittent irrigation dan alternate wetting and drying irrigation. Kedua sistem irigasi tersebut pada dasarnya merupakan cara pengelolaan air dengan mengatur waktu penggenangan dan penyiangan sawah secara bergantian. Pada intinya, pengairan berselang merupakan pengaturan kapan lahan digenangi dan dikeringkan. Pengairan intermittent itu kalau bahasa Indonesia itu adalah pengairan berselang. Maksud dari pengairan berselang ini adalah kapan kita mengairi sawah dan kapan kita harus mengeringkan sawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, teknisnya sebetulnya tidak rumit Bapak Ibu ya. Hanya perlu ketelatenan saja. Jadi yang pertama teknisnya itu adalah pada saat kita sudah menanam ya di kondisi tanah atau tanah sawah macak-macak ya. Kemudian sawah kita airi. Kira-kira diairi setinggi 2-5 cm. Nah, itu biarkan saja ya. Biarkan sampai si tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam. Jadi 10 hari ya dari mulai tanam itu biarkan. Nah, kemudian tutup air masuk. Biarkan air yang 2-5 cm tadi itu dia surut bertahap dengan sendirinya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah surut ya dengan sendirinya biarkan saja sampai si tanah sawah tersebut retak-retak. Biarkan 1 hari. Setelah retak-retak dan dibiarkan 1 hari, kemudian masukkan kembali air. Ya, setinggi berapa? Kembali 2-5 cm. Nah, itu. Nah, proses pengairan berselang ini dilakukan terus-menerus sampai stadia pembungaan, Bapak Ibu ya. Sampai stadia pembungaan. Setelah stadia pembungaan, kemudian kita stop. Ya, kita stop. Maksudnya tidak disurutkan lagi, tetapi terus kita airi, terus kita genang sampai 10 hari sebelum panen. Ini pada saat kita pemupukan, itu juga pupuk bisa lebih cepat ya, masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah dan akhirnya diserap oleh akar. Pengelolaan irigasi yang hemat air juga bisa menggunakan teknik alternate wetting and drying atau AWD. Irigasi kering basah bergilir adalah teknik pengolahan air yang diaplikasikan pada budidaya padi sawah yang membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan dengan irigasi sawah pada umumnya. Prinsip dari penerapan AWD adalah memonitor kedalaman air dengan menggunakan alat bantu berupa pipa. Setelah lahan sawah diairi, kedalaman air akan menurun secara berkala. Ketika kedalaman air mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah, lahan sawah kembali diairi sampai ketinggian sekitar 5 cm. Petani di seluruh Indonesia inilah ya alat AWD ya, alternate wetting and drying atau bahasa Indonesianya pengairan basah dan kering. Sederhana saja alatnya. Hanya paralon ya. Ini kami ukur ya, kami potong ini setinggi 30 cm ya. Kemudian kita lobangi dengan jarak 2 cm ya, sampai dengan setengahnya atau jarak 15 cm ya, 15 cm. Nah, ini kita lobangi. Terus pokoknya jaraknya adalah 2 kali 2 cm. Lubangnya seperti begini. Kemudian supaya kita tidak sulit mengukur berapa sebenarnya ya air mulai surut, berapa senti air mulai surut, kita gunakan alat sederhana juga seperti ini ya. Ini dari bambu. Kemudian ini adalah sendal bekas ya. Nah, bambunya ini kita kasih atau kita beri angka di sini, kita beri ukuran ya. Jarak dari sini ke sini adalah 15 cm. Nah, mulai dari 15 cm inilah 0 cm. Artinya 0 cm ini pada saat nanti ini diaplikasikan, Bapak Ibu ya. Diaplikasikannya itu bahwa ini kita benamkan dulu ke dalam
tanah sawah sampai si lubang ini tenggelam. Ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam paralon ini, seruk sampai masuk. Kemudian supaya ini tidak bergerak ke sana kemari, tidak jatuh, tidak roboh ya, kita gunakan ini, kita tambahkan kawat. Kita tambahkan kawat sebagai penahan saja. Ya, jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pada saat ini sudah dibenamkan ke dalam sawah sampai batas lubang-lubang ini, kemudian air akan masuk ke dalam lubang-lubang ini ya. Pada saat air sejajar atau setara dengan tinggi permukaan tanah sawah, kayu ini akan menunjukkan di angka 0 seperti ini, Bapak Ibu ya, akan menunjukkan di angka 0 seperti ini. Kalau misalnya airnya berlebih, ya tentu ini akan naik, tapi ini tidak akan kita ukur. Yang akan kita perhatikan adalah pada saat air itu surut dengan indikator ya, indikator angka ini mulai turun dan menunjukkan angka yang besar. Kalau misalnya turunnya 5 cm, ya tentunya dia akan berada di posisi 5 cm seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia turun 10 cm, nah seperti ini, dia akan berada di sini. Ini masih disebut itu PBK aman. PBK aman itu sampai indikator di angka 15. Nah ini PBK aman. Kalau sudah indikator 15 seperti begini ya, ini jangan terlalu lama dibiarkan Bapak Ibu ya. 1 hari tidak masalah. Hari berikutnya harus mulai diisi lagi air sampai si pelampung ini naik kembali di angka 0. Nah seperti ini ya, bagi petani pemula lah begitu ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan AWD ini, supaya paham sebaiknya kita amati setiap 2 hari. Kalau untuk tanah-tanah berpasir itu 3-4 hari ini sudah turun ya, sudah turun. Tapi kalau misalnya kondisi liatnya ini cukup lumayan ya, lumayan tebal, ini ya boleh dibilang 5-6 hari ini masih bertahan ya, baru turun ya, kira-kira masih PBK aman lah Bapak Ibu. Apa sih manfaat dari aplikasi AWD ya, atau pengairan basah kering ini? Ini banyak sekali Bapak Ibu ya manfaatnya. Yang pertama, yang paling penting sekali ini, kita bisa menghemat air sampai lebih dari 38% Pak ya. Nah, menghemat air 38% tapi tanpa mengurangi hasil produksi. Ini yang paling luar biasa Pak ya. Kemudian bisa meningkatkan produktivitas ya. Bisa meningkatkan produktivitas ya dibandingkan dengan terus-menerus menggenang ya, produktivitas padi ya tentunya. Kemudian bisa juga menghasilkan produksi tinggi nih dengan AWD ini ya. Produktivitasnya boleh dibilang wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Itu tadi ya, si tanaman ini betul-betul menyerap air dengan sangat efisien sekali, dengan efektif sekali. Kemudian juga ya tentunya pada saat produksinya tinggi ya otomatis ya, produksi tinggi itu karena jumlah bulir padinya, ini laju pengisian bulir ini luar biasa sekali Pak, tinggi sekali ya, tinggi sekali. Nah dengan AWD ini juga ya, untuk daerah-daerah yang aliran airnya itu memang bukan irigasi teknis tapi harus misalnya dengan menggunakan pompa, ini juga bisa mengurangi biaya pompa ya. Tentunya di sini bukan pompanya yang bisa dikurangi, yaitu bahan bakarnya, bahan bakar untuk pompa ini bisa sangat dikurangi sekali ya. Kemudian juga bisa mengurangi efeknya, bisa mengurangi biaya tenaga kerja ya, sehingga kondisi lapangan saat panen ya dan panen secara mekanis juga bisa dilaksanakan ya, karena tidak terlalu lembek. Maksudnya pada saat panen kita bisa menggunakan mesin combine harvester karena tidak ada genangan di sawah. Nah, air hanya ada di daerah perakaran. Nah seperti itu. Kemudian juga ini dengan metode AWD ini intinya adalah sawah kita ini cocok untuk mekanisasi ya Bapak Ibu. Dengan traktor tidak akan tenggelam traktornya, menggunakan pada saat panen menggunakan mesin combine harvesternya juga nyaman jalannya, sehingga produktivitas efisiensi kerja ini juga meningkat luar biasa sekali ya. Kemudian dengan AWD ini ya, pembasahan alternatif dan pengeringan tanah moderat ya,
ini bisa mengurangi akumulasi kadmium, ya. Bisa mengurangi akumulasi kadmium dalam bulir. Jadi pada saat dicek nanti di laboratorium, ini akumulasi kadmium ini akan sangat rendah sekali, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, bahwa dengan metode AWD ini bisa mengurangi konsentrasi arsenik ya dalam bulir padi yang kita panen. Jadi akumulasi kadmium juga dikurangi, kemudian juga konsentrasi arsenik juga bisa sangat kita tekan ya. Penghematan air irigasi pertanian merupakan bentuk implementasi dari pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture, sehingga petani memiliki ketersediaan air yang cukup untuk sepanjang tahun. Mari terapkan budidaya padi hemat air dengan sistem irigasi intermittent.